Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tim detasmen terapi Qurani mendapatkan satu testimoni pasca ruqyah, yaitu dari Ibu Win Narsih atau Ibu Win Narsih di Hong Kong beliau. Alhamdulillah, ini kurang lebih isi yang disampaikan oleh beliau. Agak begitu kurang jelas. Intinya apa beliau sampaikan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah diruqyah diare saya sudah sembuh, Ustaz, dan pikiran sudah berangsur tenang. Syukran, Ustaz, dan semua tim detak. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang atas kesembuhan yang dialami oleh Bu Win. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya, dijaga oleh Allah selama bekerja di Hong Kong. Dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahas sedikit tentang yang dialami oleh beliau, ya. Beliau alhamdulillah secara berangsur-angsur pikiran tenang, pikiran nyaman. Dan bagi kami, ya, atau bagi saya, tenang itu harus ada kuncinya. Kunci agar tenang itu apa? Kunci agar tenang, ya. Maka kunci agar tenang itu disusun dari tenang itu sendiri, T E N A N G. T-nya terus zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan mengingat Allah, maka hati kita akan ditenangkan oleh Allah. Karena tenang itu bukan semata-mata dari kita, tapi juga dibantu oleh Allah, ditenangkan, dibahagiakan hati dan jiwa kita, pikiran kita. Kemudian E-nya emosi stabilkan. Yuk, mari kita emosi kita ini stabilkan. Stabilkan emosi kita. E-nya emosi stabilkan. Insyaallah, jika emosi itu stabil, ya, apabila bahagia tidak terlalu girang, ya, apabila senang juga tidak terlalu girang, apabila sedih maka tidak merana, tidak terlalu sedih, bersikap biasa, ya. Karena kalau kita bisa menjadi orang yang senantiasa bersabar, bersyukur, maka insya Allah kita akan bisa mengontrol itu semuanya. Terutama apabila kemudian ada godaan untuk marah, tahan diri, emosi stabilkan. Kemudian N-nya tenang, N-nya adalah nerimo, qanaah. Ini sikap yang paling membahagiakan, yang paling menyenangkan adalah nerimo, qanaah. Apabila orang sudah punya sifat qanaah ini, masya Allah, hatinya akan tenang, merasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian A-nya Allah mudahkan urusan, yakinlah, ya. Jadi inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yakin bahwa setiap masalah akan dihadirkan lebih dari 2 solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ikhtiar, tinggal kita cari solusi-solusi itu. Kemudian yang terakhir NG-nya, eng-nya itu adalah ngaji setiap hari. Sempatkan baca Quran, sempatkan pengajian, sempatkan mendengar tausiah, pengajian-pengajian. Dan sekarang begitu mudah pengajian bisa kita simak di YouTube, ya. Banyak ustadz yang kemudian memberikan tausiah dan sebagainya. Bisa juga membaca buku, bisa juga membaca Al-Quran dan juga terjemahnya. Banyak sekali sarana. Nah, ini maka insya Allah kalau kita sudah bisa kepegang kunci tenang tadi, ya, T-nya terus zikir, E-nya emosi stabilkan, N-nya nerima oleh qanaah, kemudian A-nya Allah mudahkan urusan, yakinlah. Kemudian NG-nya adalah ngaji every time, every day, setiap saat, setiap hari. Insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian
eh, diare, alhamdulillah sudah sembuh, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada Ibu Win ya. Jadi diare ini sekilas tentang diare ya. Diare muncul ini karena beberapa sebab sahabat semua. Di antaranya ada bisa jadi karena infeksi akibat bakteri, virus atau parasit. Bisa juga menjadi tanda bahwa kekebalan tubuh yang sedang menurun. Bisa juga malabsorpsi, jadi gangguan penyerapan makanan di dalam usus kita ya, dalam lambung kita ini. Kemudian makanan atau minuman yang basi, kita nggak tahu ya, atau minuman yang terlalu banyak zat pewarnanya berlebihan, ini bisa juga mengganggu metabolisme. Kemudian menggunakan air kotor dalam keperluan sehari-hari ya, kita ini ya air kotor ya, air yang memang tidak layak minum misalnya, atau air kotor yang kemudian bisa diminum atau dimakan. Kemudian makan dengan tangan yang kotor, makanya salah satu yang dicontohkan dalam Islam adalah mencuci tangan dulu ya, lalu kemudian makan, membersihkan tangan. Kemudian minum air yang tidak masak, ini bisa jadi ada beberapa orang yang tidak mengalami diare ya, meskipun minum air mentah, tapi ada orang yang kemudian mengalami itu. Tapi memang lebih baik minum air yang masak atau yang sudah disterilkan. Kemudian makanan yang mungkin dihinggapi lalat atau kena debu karena makanan itu tidak ditutup, ini bisa jadi menjadi penyebab seseorang akan diare. Nah, gejalanya memang macam-macam gejalanya ya. Yang jelas yang umum sekali diare itu ya fesesnya cair atau lembek itu. Kemudian juga kalau pada balita ini sering mengalami gelisah, rewel, itu bisa jadi. Bahkan pada orang dewasa pun juga bisa gelisah, gak nyaman. Muntah-muntah juga kadang, kemudian peningkatan rasa haus, bahkan badan lemah, lesu, letih itu ya. Dan nafsu makan jadi menurun. Ini beberapa gejala seseorang yang mengalami diare. Nah, bahayanya apa? Bahayanya ya tentu akan bisa kurang cairan dalam tubuh karena beberapa kali buang air. Kemudian zat-zat gizi menghilang dalam tubuh. Kemudian tidak merasa lapar, kemudian akhirnya lemas, lesu. Nah, seperti itu. Nah, solusinya apa? Herbal alaminya ya. Nah, ini sangat bagus. Di antaranya ada jus pepaya madu. Ya, jus pepaya madu, kemudian ada jus pepaya nanas. Bisa juga ya, tambah madu. Ingat, jangan lupa kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacakan suratul Fatihah 3 kali. Bacakan suratul Fatihah 7 kali. Lalu minum ya. Ada juga yang tradisional ya, daun jambu biji ya itu yang muda itu. Atau kalau nggak ingin pahit ya, di jus dengan madu juga bisa. Jus jambu bijinya juga termasuk. Itu sangat bagus untuk orang yang mengalami diare. Nah, baik, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat. Matur nuwun sangat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Win yang bersedia memberikan testimoni. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dalam penjagaan Allah, dimudahkan urusannya dan keluarganya juga senantiasa dalam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sedikit testimoni ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.